Kopinya ada. Tanggapan aku tentang Nicky Bull mukul, katanya nih ya, katanya ya, kejadian pemukulan di kantor polisi itu sebetulnya si anaknya yang mukul dia. Mungkin anaknya kesel ya sama dia, jadi nggak bisa nahan kontrol, jadi ngegebuk. Lihat panjang chat DM, nanti aku kasih lihat kamu ya, Tuh I am tuh, wanita Kartini Indonesia yang berguna, membawa nama harum bangsa di kancah dunia. Netizen, ya nanti siang live di situ. Aku itu nggak mau komentar kalau urusannya dengan Laura ya. Pagi-pagi dikasih PR, biar melek sister. Biar melek, aku kasih PR, aku kasih screen record dari bawah ke atas. Kak Ica marah. Kak Ica marah PR, jadi bacanya gini ke atas, nggak gini gitu. Bu Fitri kalau nggak diganggu nggak bakalan ganggu. Bener, aku diganggu pun, aku tuh diganggu pun untuk bikin aku marah itu susah. Kayak gini ya. Nih, jagung ya misalnya. Kayak gini, ini aku nih ya. Ini aku nih ya. Misalnya aku digini, aku diam, digini, aku balik lagi tegar, aku diam. Tapi kalau aku udah marah nih, tuh, gitu. Suami aku nengok. Ibaratnya gitu. Suami aku nengok guys. Ya, ibaratnya gitu nih, aku nih Fitri didorong, balik lagi diam, didorong, balik lagi diam, didorong, balik lagi diam. Susah bikin aku marah, tapi kalau aku udah marah, tuh. Aduh, kena celana. Nah, gitu netizen. Aduh, jagung jadi contoh ya. Iya, sekarang 2025 nggak ada. Ketawa ya kalian, ya gitu. Aku contohin ya, orang itu jangan suka so oke, jangan so iye, dikira aku bangke kali nggak bisa ngelawan. Aku tuh males selama ini ngelawan. Tuh kayak sini kita, aku diemin dia ngebully-bully aku, diemin dia ngebully-bully aku sampai aku murka. Nah, kicep dia nggak bisa jawab karena udah aku praktekin gitu kayak tadi. Jagungnya nggak sian. Gitu ya, gitu. Mancing-mancing si Putri juga mancing-mancing lapor polisi. Ngapain aku ngerepotin polisi untuk UTE? Bales lah, aku juga punya mulut. Kayak sini kita tuh. Sekarang Niki udah keok, tinggal diinjak. Udah diinjak. Udah keraing dia. Kayak si Putri, LP, komen-komen di mana, ngapain aku ngabisin anggaran negara cuman bikin laporan ITE? Bales lah. Mantap. Aku nggak mau komentar masalah persidangan si terdakwa ya. Udah biarin aja, kalian tahulah itu saksinya kemarin, bukannya itu bodor. Gimana tanggapan buzzer sekarang? Buzzer udah ada yang ketangkep ya netizen ya, nanti kalian lihat aja. Jadi gitu ya. Jadi ibaratnya aku itu si jagung tadi disenggol, apa pakai tangan deh sekarang nih aku nih. Namaste nih, aku lagi namaste ya. Kurang dicekek mati dong. Nih aku nih lagi namaste. Tiba-tiba ada sampah nih, nyenggol. Aku lagi namaste, nyenggol. Entaran dulu deh namaste. Jeda dulu namastenya. Tuh, gitu. Udah gitu gini lagi. Gitu, jangan sok jago lah. Aku masalahnya nggak pernah ngeduluin. Kalian cari di mana jejak aku Fitri Salhuteru nyenggol orang. Di mana? Aku yang nyenggol duluan. Cari jejak digital aku. Nggak ada, aku nggak pernah begitu. Aku disenggol-senggol aja. Lagi namaste nih ya. Nih lagi namaste aku.
disenggol, aku namaste lagi, disenggol, aku, ini orang kurang ajar ya, nggak gangguin aku namaste. Ntar dulu namastenya aku giniin, tuh, gitu. Jangan bawa-bawa polisi. Berasa Victoria Beckham dia. Victoria Beckham mah di bawah gua. Kenapa harus mengidolakan manusia? Victoria Beckham di bawah gue, kata gue. Ya nggak? Pokoknya jadi orang itu harus pede, percaya diri bahwa kamu hebat, kamu keren, kamu kuat gitu. Kita itu lahir dan mati sama ya. Lahir dari perempuan dan mati dikubur. Jadi nggak ada itu namanya kalian itu harus merasa rendah, harus merasa paling kecil, harus merasa nggak berdaya. Nggak ada ya. Kalian itu semua hebat. Kalian itu semua keren. Jadi jangan biarkan sesama manusia nginjak kalian ya. Kecuali manusia itu udah makan batu. Tapi kalau kepedean nanti jadi sok kaya, ya jangan diikutin juga si terdakwa itu mah. Dia makan cari uangnya begitu. Katanya duluan Bu Fit ngadu ke bapaknya gara-gara dia main sama bencong. Karena dia itu ngirim. Tunggu sinyalnya mati. Nih ya, aku jelasin ya. Aku tuh nggak ngadu sama bapaknya. Aku cuma ngasih tahu karena apa? Karena ulah dia itu diduga ngirim orang-orang untuk persekusi Isa Zega ke rumahnya. Kok gini? Ngelek. Tunggu. Ini gimana? Masih ngelek gak? Aman ya? Tapi kenapa jadi gelap? Ya. Nih teman-teman ya, jadi yang katanya aku ngadu sama bapak dia itu, yang bener ini ya, yang bener ini aku masih ada WhatsApp-nya, kalau perlu nanti aku upload. Satu hari Iza Zega telepon aku karena rumahnya didatengin sama orang-orang tidak dikenal ya, dengar, sama orang-orang tidak dikenal. Kebetulan pas aku lihat salah satu orang yang ngedatengin rumah Iza Zega itu aku kenal. Aku tanya, ngapain kalian mau ke rumah Isa Zega? Oh, katanya karena ada komenan Isa Zega yang nyebut namanya Putri. Padahal Isa Zega itu bukan tujuannya si Putri dia. Ada netizen komen di atasnya namanya Putri, sama dia GR, seolah-olah itu buat dia. Ini yang bener ya netizen ya. Nah, karena aku ngerasa aku kenal sama bapaknya, aku kasih informasi ke bapaknya. Om, ini katanya ada orang-orang suruhannya si Putri ke rumahnya Isa Zega. Nah, sebetulnya kan harusnya dia bersyukur. Dia bersyukur harusnya aku ingetin. Coba bayangin kalau si Isa Zega itu berhasil dipersekusi sama itu orang. Kan pasti lapor polisi ya. Pasti lapor polisi. Itu orang-orang kan pasti ditanya siapa yang nyuruh. Kan pasti end up-nya di dia. Nggak ada otak dia. Itu doang masalahnya, seorang-orang aku ini membuat hidupnya sinting ya. So hebat, emang dia so hebat. Akhirnya nih ya netizen, plot twistnya ini orang-orang yang dikirim ke rumah Isa Zega itu minta maaf sama Isa Zega, katanya salah paham, marah dia, nggak jadi keren. Itu paham kalian? Kalau itu dijadikan alasan dia untuk nyerang aku, ya hayu, nggak usah sok oke, nggak usah sok jago, banyak bacot dia. Itu netizen. Aku mah nggak ngerasa hebat. Aku mah bukan siapa-siapa. Tapi kalau aku diganggu sama orang, aku juga bukan bangke. Nggak boleh ngomong kasar, Kak. Enggak, ini aku... Udah, kalau gitu. Kalian kalau aku nggak mau ngomong, aku udahan live-nya. Ini bukan zaman premanisme, bener. Ini bukan eranya preman, ya. Ini eranya... keadilan ya, ada sosmed, ada apa-apa diviralin. Harusnya dia bersyukur, aku ingetin.
nggak sekonyong-konyong dibawa-bawa aja ngadu sama bapaknya. Harusnya ada otak mikir dia. Sekarang aku lawan dia. Selama ini kan dia fitnah, membelokkan, bercerita tidak selayaknya, tidak sebenarnya. Yang benar itu. Aku nggak bisa baca DM nggak bisa baca komen. Skip Kak, bahasa yang enak-enak aja. Kan aku ini lagi misklarifikasi. Aku klarifikasi tadi ada pernyataan dari netizen. Apa masalahnya si Putri itu nyenggol-nyenggol aku. Katanya aku ngadu sama bapaknya. Ya itu yang aku aduin. Karena dia ngirim orang-orang untuk persekusi Isa Zega waktu itu. Aku ingetin, aku aduin emang sama bapaknya. Karena aku gak kenal sama dia. Aku kenalnya sama bapaknya. Bukan aku mau ngaku-ngaku bapak dia bapak aku. Bapak aku Rudi Salhuteru almarhum ya. Aku bangga sama bapakku, tidak akan tergantikan bapakku. Ngapain aku ngaku-ngaku bapak dia? Toko BSD yang dilempar, bukan toko, kantor. Aku nggak bisa baca. Aku dulu zaman dulu aku bela dia, kalau dia onar itu aku udah jangan, karena kan di persidangan itu harus santun ya. Paspor Yoke itu bisa sama Usi Kak. Iya kata Yoke, si Putri itu balik ke Indonesia katanya bisa menertibkan si Usi. Bisa minta, mau denger pernyataan dari si Usi apa, bisa minta paspornya Yoke. Kata Yoke ya, dia datang tuh ucuk-ucuk dari Australia belain bestinya. Taunya si Usinya memang penjahat, nggak mau denger dia, nggak mau denger sama si Putri itu, nggak jadi ketemu kata Yoke. Pas manggil 4, oh udah jangan bahas dia lah. Kak disenggol Diamond kakak lepas, kata Duta Diamond kakak palsu. Apa aja kata mereka lah. Mau dibilang palsu kek, mau dibilang enggak kek, yang penting aku pakai diamond yang menurut aku asli. Kalau sampah-sampah itu kagak ngerti mana diamond asli mana enggak. Yang mana sih diamond aku lepas nih? Setahu aku, saya dulu emang si Isa nyenggol Kak Putri. Nyenggol itu setelah dikirim orang-orang itu untuk persekusi dia. Kalau nggak salah aku, karena nggak ngikutin ya. Apapun kalau misalnya memang si Isa Zega nyenggol. Ini poinnya adalah dia mengirim orang untuk persekusi. Gitu, nggak boleh. Emang ini negara preman. Sudah nggak zaman premanisme sayang ya. Sudah nggak zaman. Kakak live depan jendela. Aduh, diamond aku lepas. Biji mata dia yang lepas, bukan diamond aku. Rantai kalung hitam belum dicuci Kak. Rantai kalung hitam belum dicuci. Rantai kalung aku diamond, gimana bisa hitam? Kak, kata kubu sana DRG jual rumah. Itu nggak benar ya. DRG itu beli rumah dari penjual sebelumnya. Jadi yang kalian baca ini ya, yang super akuatik. Nanti aku bahas akuarium kamu, masih aku simpan. Jadi DRG ini rekam ya, rekam biar kalian tuh melek, jangan kemakan hoax. Jadi yang dibilang DRG itu jual rumah itu adalah dari pemilik yang pertama yang dibeli sama DRG. Sekarang itu udah jadi milik dia. Jadi yang owner sebelumnya itu ngejual ke dia, itu yang bener. Ya paham kalian. Jadi rumah itu adalah dimiliki oleh seseorang, sama seseorang itu dimasukin ke iklan untuk dibeli. Yang beli itu Mufid. Itu yang bener. Oke, ulang, mau rekam. Nih ya. Jadi kalau ada yang bilang DRG itu jual rumah, itu dongo ya. DRG itu beli rumah dari orang lain yang mengiklankan rumahnya, yang sekarang kalian giring-giring bahwa dia jual rumah. Diiklankan sama orang yang penjual pertama itu dibelilah sama Dr. Mufid, suaminya Dr. Reza. Nah itu, kalau sekarang rumah itu udah milik dia, kagak dijual. Yang ada aku main ke sana itu lagi direnovasi lagi. Kamar anaknya dipindahin ke bawah.
Gitu, nggak ada yang ngejual rumah. Faktanya terdakwa yang mau jual rumah, yang di Naira itu benar. Itu benar. Kalau Dokter Reza, Dokter Mufid nggak ada mau jual rumah. Dulu rumah itu emang diiklanin, yang beli mereka. Sekarang rumah itu sudah jadi milik mereka. Nggak ada mereka mau jual. Aneh-aneh aja penggiringan opininya ini. Kalian itu mau giring opini apapun, itu tidak juga bisa meringankan atau membebaskan si terdakwa. Apalagi yang harus aku luruskin, misklarifikasi. Kak, catokan barmennya berapa harganya? Aku masih punya 2 lagi ternyata. Nanti satu hari aku akan giveaway ya, 1 catokan sama. Ada yang main golf lagi. Yang sekarang lu tempatin itu milik gua. Ya milik gua. Orang gila mana yang mau nih. Ini harta gua, milik gua. Orang mana yang mau minjemin rumah segede ini ya? Aduh, norak sih aku kayak begitu. Tapi kadang-kadang sama orang norak harus nurunin ini. Iya. Aduh, ngebilang rumah itu ya, rumah ini tuh ada di highlight aku di Instagram yang satu, dari tanah kosong, dari aku nyangkul tuh apa namanya, peletakan batu pertama, ada semua. 5 tahun aku bikin rumah ini, beli tanah ini udah 7 tahun lalu, 8 tahun kalau nggak salah, si Jojo baru lahir. Room tour nggak mau, aku nggak mau room turan, aku nggak suka. Nanti aja si Melanie Ricardo udah bikin tuh konten rumah aku, tapi aku nggak tahu kapan dia tayangin. Cuman dia yang boleh melihat ini. Bahas kantor kakak yang ditembak, bukan ditembak lah, apa namanya, pokoknya aku udah nggak mau. Aku nggak mau memperpanjang karena aku sudah tahu siapa dalang. Aku juga sudah tahu siapa yang ngirim emak-emak ke rumah aku ini, emak-emak Facebook. Sudah tahu aku semua. Nggak usah aku ngerepotin polisi. Sama mulut aku aja aku sikat orangnya ya. Emang pada gila. Markus itu apa, Kak? Tanya sama Oki, dia yang tahu Markus itu apa. Mama Facebook. Iya, mama Facebook. Bayangin Mbak, waktu itu kan diambil KTP-nya semua, dibayarnya 200.000 satu orang, cuman untuk hore-hore di depan rumah aku. Sampai polisinya dari Polres Tangsel ini ya, minta maaf semua ke aku di sini. Nggak usah di apa? Sorry, bukan polisi. Satpam, security-nya minta maaf di depan polisi sini. Security-nya sampai nangis-nangis karena pada saat itu jadwal dia yang jaga, dia itu membiarkan mereka masuk, dipikir itu memang tamu aku karena aku baru awal-awal pindah rumah. Tahu-taunya kiriman si monyet, oke, si banyak bacot. Itu, aku tahu siapa yang nyuruh, ya. Oke banget. 200.000, iya, 200.000 beneran. Aduh, ya semua pokoknya semua itu apa-apa aku, pokoknya keren kan. Ada sertifikat rumahnya nggak Fit? Udah aku sepil waktu itu, biji mata kalian kemana? Sudah aku sepil dari pemilik tanah yang pertama, dari tahun 80-an tanah ini ada. Ya. Ngapain aku sepil melulu? Norak tahu, aku udah pernah sepil. Kata Miss Gosio. Nggak tahu, aku nggak mau tahu. Bukan urusan aku, pokoknya aku mah
aku menilai di dalam perseteruan ini netizen yang paling smart itu ya dia, yang paling pintar itu Miss Gosip. Dia mengambil mengambil celah di dalam perseteruan ini. Kalau dia beda pendapat, dia beda dukungan, ya itu nggak apa-apa ya. Dia mau apapun itu nggak apa-apa, hak-hak dia aja ya. Nggak usah nyuruh-nyuruh sepil. Emang sejak kapan Bu Fitri pamer? Iya, tapi waktu itu karena aku di fitnah-fitnah ya, kan kasihan sama rumah aku yang nggak ada dosa. Rumah aku yang nggak ada dosa dibilang milik orang lain. Jadi aku pernah sepil sekali. Logikanya kok lu nggak pernah jadi saksi? Aku nggak paham pertanyaannya. Logikanya kok lu nggak pernah jadi? Gua saksi apa? Gua bukannya sindikat, bukan juga berurusan dengan skincare. Gua bukan kayak Oki yang disebut-sebut terus di sidang itu ya, sama si Samira. Gua bukan mereka. Nama gue disebut itu karena ada yang gemes. Gua ngomong Sarno, gua ngomong apa lagi. Nah itu, kalau terlibat dalam urusan pemerasan itu si Oki yang diduga tuh sama si Samira, bukan gua. Paham kalian? Itu benar, aku adalah saksi waktu si NM disepelekan sama karyawan toko. Itu benar ya. Ada di YouTube tuh, dia waktu itu dia gila-gila belanja akhirnya setelah dianggap. Nanti dia nggak akan ngaku juga kalau di ini, biarin aja. Tapi itu fakta. Kafit Cencan Kurniawan yang dibilang sindikat judol. Kalau dia sindikat judol, dia udah ditangkap sama yang lain ya. Basi, itu basi. Haram, kalian tahu haram. Apalagi suamiku mualaf. Nggak sudi dia ngasih makan keluarganya uang-uang seperti itu. Dia masih punya kaki, punya tangan cari uang yang halal. Dia nggak bisa cari uang, istrinya bisa. Istrinya pinter cari uang. Nggak usah bisnis-bisnis yang bikin hidup ini jadi beban. Karena pada akhirnya kita ini akan mati. Yang akan dipertanggungjawabkan itu apa? Amal perbuatan dan ulah-ulah kita di dunia. Nggak ada yang dibawa mati. Harta itu. Jadi carilah harta yang halal. Nanti kalau aku ngomong gini yang pada punya judul kesinggung. Itu kan kata orang muslim ya haram. Kalau kalian beragama non muslim ya nggak haram ya jalan. Kalau aku kan agamaku, keyakinan aku muslim. Betul, iya, ngawur, basi tahu. Kak Islam, kenapa anaknya suka Emang kenapa dengan megang anjing? Kenapa? Anak aku itu tahu aturan. Kalau misalnya dia mau sholat atau dia nggak sengaja kena liur anjing, dia ada aturannya. Dicuci pakai tanah, dia selalu lakuin itu. Ya mendingan dia main sama anjing dari kecil daripada nanti dia ketemu manusia kayak anjing. Anjing aja baik sebenarnya. Sama Bu Fit, di Nasrani juga haram judol. Iya, tuh sama berarti. Udah aku tantangin 1 miliar kalian kalau bisa membuktikan si Cencen Kurniawan ini terlibat judol. Aku udah kasih tantangan. Yang najis itu jempol buzzer. Bener. Iya bener. Aku bingung loh kalau anak aku abis main sama anjing, rame banget DM. Kak itu haram kak gini, aduh. Sudahlah netizen nafsi-nafsi aja ya. Bisnis BBM kalau haram nggak, jangan, karena BBM itu untuk rakyat kecil ya. Mending punya anjing daripada kayak anjing. Iya benar, anjing aja lebih baik. Siap bos judol. Nah bos judol tuh yang punya skincare. Nah itu baru bos judol. Jangan ngejudol-judolin aku. Aku mah nggak paham sama judol.
Udah netizen, udah jam 10, aku harus mandi, aku mau ke kantor. Jangan lupa bahagia ya. Pokoknya kalian ingat pesan aku, jangan biarkan orang lain menginjak-injak harkat martabat diri kalian. Kalau ada yang ngebully kalian duluan, kalian lawan. Jangan sampai kalian yang kena mental. Harus dia dulu yang kena mental ya. Jangan biarkan orang-orang menginjak harkat martabat diri kalian. Sama tadi aku juga udah ngomong sama si Putri. Putri, mulai hari ini lu komentar dimanapun akan gue jabanin. Lu berulah apapun akan gue jabanin, karena gue sekarang punya waktu untuk ngeladenin lo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.